mulai mata kuliah kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Teman saya kan maju berdoa. Seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mungkin ada yang sudah tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum, Kakak. Oke, benar sekali. Sebelum kita mulai pelajaran, absen dulu ya. Oke, yang Kak Veronica Tobo hadir. Rizalina hadir. Kak Maria Angelina Diego, Alta. Kira-kira dia mana? Di kawasan pengetahuan. Apa ya? Nanti sudah. Oke. Maria minumnya. Hari ini kita akan belajar tentang chord atau dasar apa? Gitar. Nah, sebelum kita belajar tentang gitar, yang pertama kita harus tahu dulu bagian-bagian dari gitar. Sebelum saya mulainya, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini kita baca sama. Yang pertama, mengetahui terlebih dahulu harmoni chord. Yang kedua, mengenal bagian-bagian gitar. Yang ketiga, mempraktikkan posisi jari dalam bermain gitar. Oke, sebelum kita memulai mata kuliah kita hari ini, mungkin ada yang sudah tahu bagian-bagian gitar. Biar salah satu gitu mungkin ada yang tahu dan fungsinya apa? Tidak tahu. Linda? Belum tahu. Nia? Sama belum tahu juga. Belum tahu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan dulu, menyebutkan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari gitar-gitar ini. Bagian-bagian gitar itu yang pertama ada head. Head itu apa? Kepala gitar. Pada kepala gitar ini ada dua bagian. Ada tuning gitar dan ada string rolls. Mungkin teman-teman tahu tuning gitar itu fungsinya untuk apa? Untuk ini mengatur nada. Oke, benar sekali. Kalau string rolls
Tidak tahu. Oke. Kalau string rolls ini sebagai pengikat senar agar kuat. Oke. Terus ada juga note. Note ini adalah tempat posisi keenam senar ini, masing-masing senar ini ada 6. Terus ada juga fret. Fret ini fungsinya itu sebagai penempatan jari-jari. Ada fretboard. Kalau fretnya ini, kalau fretboardnya itu yang garis ini, itu fretboard. Terus ada leher gitar. Terus ada body atau badan gitar. Terus di body juga ini ada sound hole atau lubang suara. Lubang suara ini yang fungsinya untuk ketika kita bermain, nah bunyinya akan keluar dari lebih bagus lagi. Oke. Terus ada saddle gitar dan bridge atau jembatan. Oke. Sudah paham? Sudah. Oke. Tadi kan kita sudah sama-sama lihat apa yang sudah saya jelaskan tentang bagian-bagian gitar. Kalau kita bermain gitar itu yang paling pertama agar kita bisa main dapat kalau ada ini itu kita sudah mencari. Ya, harmonic. Ada yang sudah tahu harmonic chordnya? Belum. Oke, ini harmonic chord. Family chord ini ada C, D, E, F, G, A, B, C. Jadi ada 2, 4, 6, 8. 8 ini dipisahnya akan apa? Dibagi itu ada beberapa. Ada mayor dan minor. Dua bagian. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Terus apa? Kalau C ke D itu dihitungnya 1. Oke. D ke E 1. E ke F setengah. F ke G 1. G ke A 1. A ke B 1. B ke C setengah. Oke. 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1 setengah. Oke. Nah sekarang kita sudah melihat bersama-sama pemilik chord ini kan. Sekarang saya akan menjelaskan atau mempraktikkan sedikit ya bermain alat musik bermain gitar dengan chord-chord dasar misalnya. Karena teman-teman semua kan belum ya. Dan saya juga baru belajar juga. Tapi belajarnya kalau Pak untuk nada dasar apa? Chord dasarnya itu sudah bisa. Kalau ini tadi kan disebut fret. Oke, kita akan bermain dari kunci apa tadi? C. Ada dasar C.
Kalau C itu kunci C, jari telunjuk kita menekan senar nomor 2 di fret ke pertama. Ya. Kunci C, ingat ya teman-teman. Kunci C menekan senar kedua, fret pertama, jari tengah menekan senar keempat, fret kedua, dan jari manis kita menekan senar ke-5, fret ke-3. Supaya bunyinya dapat bagus, tidak fals atau bagaimana, kita harus jari kita ini menekan senar-senar yang dengan posisi jari ini dengan kuat supaya bunyinya bagus. Nah, kalau ini kan untuk kunci C, nah, supaya bunyinya bagus. Kalau kita cuma tekan begini, bagus tidak? Tidak. Supaya bagus kita harus tekannya kuat begini. Oke. Sudah tahu semuanya kunci C tadi posisinya? Oke. Sekarang kita lanjut ke kunci D. Kalau kunci D itu seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau untuk soal belajar nanti biar teman-teman bisa belajar dulu, karena ini saya membagikan materinya. Iya. Terus kunci E-nya begini teman-teman. Kunci E-nya. Terus ada kunci F. Terus kunci G. Kunci A. Dan kunci B. Oke, begitu saja teman-teman untuk kunci-kunci dasar pada gitar. Jadi setelah saya menjelaskan tentang apa tadi, nada dasar, kunci chord dasar gitar, terus ada bagian-bagian gitar, dan ini hanya sebagai membagi sedikit pengetahuan. Tapi bukan berarti saya sudah mahir, itu tidak. Hanya yang saya dapatkan saja saya bisa menjelaskan hal ke teman-teman, gitu. Jadi kalau sedikit motivasi untuk teman-teman semuanya, kalau kita mau belajar tentang alat musik maupun itu gitar atau keyboard, viola, dan alat musik lainnya itu, kita harus perlu belajarnya itu harus niat dari dalam diri kita. Kalau kita hanya mau latih terus ada yang maunya tidak tekun untuk latih, hanya latih sebentar terus rasa kayak malas melatih, itu sama saja. Jadi saya juga masih proses untuk latih bermain gitar ini. Jadi kalau untuk kita mau melatih alat musik menjadi seorang guru musik yang hebat, harus punya ketekunan dan pengundian. Jadi sekian saja materi kita hari ini. Sekarang materi kita sudah selesai. Sebelum kita mulai, salah satu penasaran adalah Linda untuk doa penutup mengakhiri mata pelajaran kita. Marilah kita mengambil sikap berdoa dan Bapa Bapa dan pikiran Yesus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat dan bimbingan yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang pelajaran kami hari ini. Hari ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Diberilah kami dengan perjalanan agar kami beribadah kami di masa. Namun Ibu sangat puji kini.
bimbingan